melayang di sekitaran persawahan tidak jauh dari kontrakan Tori. Dedaunan tampak segar, tersentuh embun pagi yang berubah menjadi air tipis yang membasahi daun-daun di pohon sekitarnya. Itulah yang Tori saksikan saat keluar rumah kontrakannya. Suasana yang dingin dan udara yang masih segar membuat Tori menikmati suasana pagi itu. Tidak lupa dia olahraga kecil, berlari-lari di sekeliling kampung di mana Tori tinggal. "Selamat pagi, Uda," kata Tori sambil berlari. "Pagi, Mas," jawab lelaki paruh baya yang sedang memandikan sepeda motornya. Setiap yang Tori temui dia sapa hanya sekedar untuk berinteraksi dengan warga sekitar. Meskipun Tori sendiri dikenal sebagai orang yang pendiam dan jarang berkumpul dengan warga, mereka tidak keberatan. Mereka juga memahami pekerjaan Tori. Hanya sesekali Tori berkumpul dengan warga, tidak sering. Bahkan jarang. Sambil olahraga kecil, Tori mampir beli sarapan lontong sayur di pertigaan jalan 400 meter dari kontrakan Tori. Setelah itu, Tori kembali ke rumah kontrakan, mempersiapkan segalanya, dan kemudian Tori berangkat ke Jambi. Tori sampai di Jambi sore sekitar pukul 4. Bon saat itu juga berada di Jambi, dan dia juga yang menjemput Tori di terminal terdekat. Tori lebih suka naik bus travel. Lagi pula, pergi ke bandara juga memakan waktu. Bon membawa Tori ke rumah mertuanya. Tidak lama kemudian, Jaka juga menyusul. "Sudah sampai di sini saja kau, Tori," kata Jaka yang kemudian duduk di kursi yang terbuat dari anyaman bambu yang berada di teras rumah mertua Bon. "Katakan, apa yang menarik dari yang kau bicarakan di telepon waktu itu?" tanya Tori. "Waktu itu saat aku menangani pocong yang mengganggu Bon, tiba-tiba prajurit Kayo muncul. Dia memberitahukan bahwa pusaka Raja Kayo telah hilang. Aku diminta untuk mencari keberadaan pusaka tersebut," jelas Jaka. "Apa hubungannya denganmu, Jaka? Kenapa pula makhluk itu minta tolong kau? Kau siapa?" "Bapaknya kah?" jawab Tori. Tawa Bon. "Is, aku serius ini, kau bercandain pula. Prajurit Kayo itu adalah penjaga lereng Kerinci. Dulunya mereka melayani Raja Kayo. Pusaka keris Eyang Brahwo Geni ini salah satu pusaka Raja Kayo. Secara tidak langsung, aku ini keturunan Raja Kayo, sama seperti Mbah Gun. Paham sampai sini kenapa prajurit Kayo minta bantuanku?" Jaka kembali menjelaskan. "Iya, aku paham, Jaka. Lantas, mau dimulai dari mana? Adakah informasi keberadaan pusaka yang hilang itu? Atau setidaknya siapa yang mengambilnya?" Tori desak minta penjelasan. "Aku sendiri tidak tahu. Maka dari itu, prajurit Kayo memintaku datang menemui mereka," kata Jaka. Kesimpulannya, kami dikumpulkan karena Jaka diundang ke hutan Gunung Kerinci untuk menemui jin penunggu di sana. Tentu, hal itu membuat Tori tertarik. Awalnya, Bon tidak mau ikut, tapi karena dia tidak ada kegiatan, akhirnya Bon memutuskan untuk ikut kedua rekannya ini. "Bon, yakin kau ingin ikut?" tanya Jaka. "Iyalah, ngapain juga di sini? Ada kalian berdua ini," jawab Bon. "Mantap. Kapan kita berangkat, Jaka?" "Jangan malam ini. Tahu kan ini hari apa?" tanya Tori sekaligus memberi saran. Karena hari itu malam Jumat, di mana Tori akan bertemu dengan Sinta. "Iya, kita berangkat besok pagi," jawab Jaka. Obrolan mereka sangat panjang membahas yang tidak perlu dibahas. Tori kemudian menginap di tempat Jaka. Seperti biasanya, malam Jumat adalah malam bagi Tori dan Sinta melakukan kewajiban mereka. Seperti yang Tori terangkan dulu, kemanapun Tori berada, Sinta akan selalu ada di sisinya. Di rumah Jaka tidak ada orang. Ayah Jaka, Ki Sabto, lebih sering menghabiskan waktunya di padepokan. Rumah Jaka berada di belakang pemakaman. Samping kiri dan kanan adalah kebun. Tidak ada rumah lagi selain rumah tersebut. Meskipun terkesan angker, tempat Jaka lumayan nyaman, sejuk dan asri karena dikelilingi pepohonan. "Serius ini rumah kau, Jaka?" tanya Tori. "Kenapa? Kau takut?" jawab Jaka. "Tidak juga. Aku cuma khawatir jika ada ular. Sering jika ular masuk." "Lah, terus kenapa tinggal dikeluarkan lagi?" jawab Jaka. Tori tidak meladeni lagi ucapan Jaka. Percuma jika diteruskan.
Tori ikuti saja kemauan Jaka. Di dalam rumah Jaka banyak koleksi yang dipajang di setiap dinding, mulai dari benda-benda pusaka, lukisan, dan barang-barang yang berkaitan dengan supranatural. Tori masih bingung harus bilang apa. Yakin dia akan menginap di sana. Rumah Jaka diimpit oleh pemakaman, kebun yang masih rindang, dan ada sungai tidak jauh dari rumah Jaka. Rumah Jaka juga cukup besar. Ada 3 kamar tidur dan 1 ruangan khusus untuk melakukan ritual. Tori, nanti istirahatlah di kamar tengah. Dulunya itu kamar kakakku, kata Jaka. Di mana saja tidak masalah, Jaka, jawab Tori. Saat itu sudah lepas maghrib. Mereka berdua duduk di teras rumah Jaka. Tori melihat banyak sekali hewan-hewan berlalu lalang, mulai dari monyet, anjing, bahkan harimau putih. Pastinya itu bukan hewan sungguhan. Semuanya adalah hewan-hewan gaib yang dipelihara oleh Ki Sabto. Tori, aku ada keperluan di Padepokan. Kau berani kan di sini sendiri? Kata Jaka. Pergilah, aku juga lumayan capek, jawab Tori. Tidak ada yang ditakuti Tori, cuma hanya dengan berbagai bentuk penampakan. Tori sudah terbiasa akan hal itu semenjak dia masih kecil. Jaka pergi meninggalkan Tori sendirian, dan sebetulnya itu yang diharapkan Tori, sehingga dia bisa memiliki waktu sendirian untuk mengetahui situasi di sekitarnya. Pukul 8 malam, Tori keluar. Di halaman semakin ramai makhluk-makhluk yang mengitari rumah Jaka. Mereka biasa saja melihat kehadiran Tori. Tapi Tori sempat dikejutkan oleh sosok makhluk aneh sedang berlari. Kerasak! Makhluk itu seperti manusia, tetapi dia jalan merangkak dan kakinya terbalik. Ada beberapa makhluk seperti itu yang berlarian memanjat pohon kelapa dengan sangat cepat. Saat Tori mulai bosan, dia kembali masuk dan istirahat sambil menunggu waktunya Sinta tiba. Tori akhirnya ketiduran. Dia terbangun. Sinta sudah berada di sampingnya. Pukul 1 malam Tori terbangun. Sinta tidak berani membangunkannya. Sudah beberapa kali Tori ketiduran saat menunggu Sinta, tapi Sinta tidak pernah membangunkannya. Bahkan pernah Tori tidak terbangun sama sekali. Sinta hanya menunggu saja sampai batas waktunya habis, yakni waktu subuh. Kenapa kau tidak membangunkan aku, istriku? Sambil mengusap mata. Aku tidak ingin mengganggu istirahatmu, suamiku. Pertemuan kita memang wajib, tapi bukan berarti dirimu harus selalu terjaga. Berada di sampingmu saja sudah cukup, kata Sinta dengan senyum kecilnya. Baiklah, aku sudah cukup istirahat. Ayo, bantu aku melakukannya. Melakukan meraga sukma. Sinta dengan patuh menuruti kemauan suaminya. Setelah berjalan beberapa saat, Tori sudah dalam keadaan meraga sukma. Istriku, kemarilah. Tori tiba-tiba memeluk Sinta hingga membuatnya agak terkejut. Tidak mungkin kemesraan mereka akan dilakukan di rumah Jaka. Tori dan Sinta seperti biasa pergi menuju tempat spesial mereka. Tidak lama kemudian, tibalah mereka berdua di gubuk yang indah di tengah danau. Mau dimanapun Tori berada, tempat untuk melampiaskan kasih sayang mereka selalu berada di gubuk tersebut. Meraga sukma memang tidak memiliki batasan jarak. Tetapi jika terlalu lama jauh dari tubuh fisik, ada kemungkinan bisa mati suri. Maka dari itu, saat kami ingin menjelajah ke suatu tempat, kami akan lebih mendekat dari lokasi. Tetapi sebetulnya, ada perbedaan antara dunia manusia dan dunia jin. Saat meraga sukma dan memasuki alam jin, batasan yang dimaksud di atas tidak berlaku. Batas jarak hanya berlaku saat meraga sukma dan menjelajah masih di kawasan dunia manusia. Kami biasa mendekat ke lokasi juga untuk menemukan titik tepatnya alam jin mana yang akan kita masuki. Jika dijelaskan seperti apa itu alam jin, benar-benar sangat rumit. Sementara itu, di ruangan gubuk di tengah danau, mereka berdua saling memadu kasih. Air yang tenang menjadi sedikit bergelombang karena getaran dari gubuk yang bergoyang. Sejenak berhenti dan bergerak kembali seperti itu sampai benar-benar terhenti. Tawa mereka berdua membelah kesunyian. Tidak ada kesedihan, kekecewaan, amarah, maupun pengkhianatan.
mereka berdua adalah simbol kebahagiaan. Dari sudut pandang kemanusiaan, Tori dan Sinta adalah ikatan hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Mereka tidak pedulikan itu. Mereka memiliki banyak kekurangan, tetapi saling melengkapi. Mereka memiliki banyak kelebihan dan saling menutupi. Suamiku, aku mencoba mencari informasi keberadaan kawanmu, tetapi tidak ada satupun dari ke-8 saudariku yang mengetahuinya, kata Sinta. Ya sudahlah jika begitu. Aku hanya merasa janggal. Jika tidak ada ya tidak masalah. Tapi jika seandainya salah satu saudarimu terlibat, aku tidak akan diam saja. Tori serius. Sebelumnya Tori perintahkan Sinta untuk mencari kawannya, yaitu Dayat. Semenjak lepas dari Pasaman, Dayat mulai jarang masuk kerja. Bahkan terakhir kali Dayat menghilang. Yang Tori takutkan, Dayat adalah orang yang mata keranjang. Bisa saja diam-diam dia pergi menemui salah satu saudari Sinta. Mungkin saja itu hanya kekhawatiran Tori saja. Semoga saja tidak ada sangkut pautnya dengan kaum peri Pasaman. Tidak perlu khawatir suamiku. Para saudariku tidak mungkin tertarik dengan manusia sepertinya, ucap Sinta menenangkan. Kau benar istriku. Mana mau saudarimu dengan Dayat yang seperti itu. Baiklah, ayo kita sapa penghuni Kerinci istriku, pinta Tori. Dengan senang hati, aku akan menemanimu, jawab Sinta. Kemudian mereka menuju lokasi Gunung Kerinci berada. Beberapa saat kemudian, gunung ini adalah tempat paling ramai yang pernah aku kunjungi, kata Tori melihat secara luas dari udara. Seluruh wilayah berguncang seperti bagaikan gempa. Makhluk yang ramai lalu lalang bubar melarikan diri. Sosok besar menghampiri kami. Tubuhnya panjang, meliuk-liuk, berwarna kuning kecoklatan. Dia adalah seekor naga besar dengan 8 tanduk di kepalanya. Selamat datang, kata naga tersebut. Aku kira kau mau memakan kami. Siapa namamu? Tori bertanya. Tidak. Shh, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya hanyalah penjaga yang lemah di wilayah ini. Nama saya Calungga, kata naga besar itu yang terlihat ketakutan. Aneh memang, Calungga adalah salah satu naga pelindung Nusantara. Apa yang dia takutkan? Gunung Kerinci adalah tempat yang menyimpan sejuta misteri dari seluruh gunung yang ada di Nusantara. Kerinci adalah tempat yang paling ramai, dihuni oleh berbagai macam makhluk halus. Jika dilihat dari sudut mata batin, Gunung Kerinci memang tempat yang sangat ramai penghuninya. Dari lereng hingga puncak gunung dipadati oleh berbagai benda pusaka di dalamnya. Kerajaan gaib kayu tidak seperti kerajaan aktif pada umumnya, hanya sebagai tempat atau gudang penyimpanan peninggalan kerajaan kayu. Kerajaan gaib kayu juga hanya dihuni oleh beberapa sosok penjaga yang dulunya adalah pengawal Raja Kayu. Raja Kayu atau Rang Kayu Hitam adalah sosok kuat dan sakti yang menguasai wilayah Jambi dan sekitarnya. Raja-raja tanah Jawa sangat menghormatinya. Selama kepemimpinan Raja Kayu, Jambi tidak pernah ditaklukkan atau tunduk kepada penguasa manapun. Konon, Raja Kayu memiliki 4 pengawal gaib dengan ukuran yang sangat besar. Selain Raja Kayu memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, serta 4 pengawal gaib, beliau juga memiliki 5 buah pusaka yang membuatnya semakin tidak terkalahkan, yakni 1. Pusaka Cemeti Kayu Hitam. Cemeti Kayu Hitam adalah pusaka sakti milik kayu hitam. Bentuknya sama seperti cemeti pada umumnya. Konon, Cemeti Kayu Hitam adalah ekor dari makhluk naga yang mati dan mengecil. Naga yang mati tersebut adalah saudara dari naga yang menjaga Gunung Kerinci, Calungga. Pusaka yang kedua, Keris Cemeti Api atau Keris Eyang Brahwageni. Keris Cemeti Api adalah pusaka yang dulunya dibuat khusus oleh Empu Sakti untuk membunuh Raja Kayu Hitam. Namun Raja Kayu Hitam selamat dalam pertempuran karena unggul dalam ilmu kanuragan. Kemudian Keris Cemeti Api menjadi milik Raja Kayu Hitam. Pusaka yang ketiga, Tombak Samudra. Pusaka ini Raja Kayu Hitam dapatkan dari penguasa lautan pantai selatan sebagai rasa terima kasih Ratu Pantai Selatan atas bantuan Raja Kayu Hitam yang berhasil memukul mundur jin dari Laut Merah yang hendak menguasai pantai selatan.
Pusaka yang keempat, Kurambiak Bungkuk. Pusaka ini ada jenis pisau kecil yang melengkung. Meskipun kecil, pusaka ini sangat berbahaya dan sakti. Kurambiak Bungkuk diberikan oleh pamannya, yang saat itu Raja Kayu Hitam membantu menstabilkan perekonomian kerajaan pamannya di Minangkabau. Selain pusaka, pamannya juga memberikan hasil kekayaannya sebagai tanda terima kasih. Pusaka yang kelima, Busur Pajang. Busur Pajang adalah pusaka milik orang sakti, yaitu mertua Raja Kayu Hitam, sebagai hadiah pernikahan. Konon, busur ini tidak pernah meleset saat diarahkan kepada target. Busur Pajang bisa digunakan dengan anak panah manapun, bahkan hanya dengan ranting pohon saja bisa menembus batu. Dari kelima pusaka Raja Kayu Hitam, cemeti kayu hitam dimiliki oleh Mbah Gun. Konon, Mbah Gun adalah keturunan dari Raja Kayu Hitam dan memiliki cemeti kayu hitam. Namun saat Mbah Gun wafat, cemeti kayu hitam kembali ke kerajaan kayu. Namun ada kejadian yang tidak terduga. Cemeti kayu hitam telah hilang dicuri oleh seseorang. Sedangkan keris cemeti api milik Jaka, leluhur Jaka adalah pengikut Raja Kayu Hitam dan dipercaya untuk menjaga pusaka keris cemeti api yang akhirnya diwariskan turun-temurun. Keris cemeti api memiliki nama lain, yaitu Eyang Brahwogni. Sebetulnya keempat pusaka Raja Kayu juga memiliki nama lain, tetapi tidak diketahui. Konon hanya pemilik yang sah yang bisa mengetahuinya. Raja Kayu juga seorang penjelajah di dunia lelembut. Beliau juga bertempur di alam lelembut seperti yang beliau lakukan saat membantu kerajaan Laut Selatan yang diserang oleh jin dari Laut Merah. Dan masih banyak tempat lainnya yang tidak bisa diceritakan. Sementara itu, Tori dan Sinta tiba di lereng Gunung Kerinci dan langsung disambut oleh Calungga Naga yang menjaga Gunung Kerinci. Kedatangan Tori membuat Calungga tampak ketakutan. Tidak diketahui apa penyebab Calungga takut akan kehadiran Tori dan Sinta. "Namamu Calungga. Kenapa kau terlihat gugup saat melihat kami?" tanya Tori. Bagaimana saya tidak gugup? Anda adalah jelmaan dari naga emas, jawab Calungga. "Kenapa kau bisa tahu?" kata Tori serius. Maaf, dengan begitu besar energi yang Anda keluarkan, kami tentu tahu bahwa Anda adalah Tuan Naga Emas. "Kau keliru. Suamiku bukan naga emas. Dia adalah manusia," Sinta menyahut. "Iya betul," Tori meyakinkan. "Tapi, silakan mampir dulu ke tempat saya. Mungkin tempat saya tidaklah layak, tapi lebih baik daripada di sini. Silahkan ikuti saya." Calungga memberikan penawaran. Tori dan Sinta hanya saling pandang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti Calungga. Perlahan, naga besar itu menyusut dan menjadi seorang pemuda yang cukup tampan, tetapi masih memiliki sisik di sekujur tubuhnya dan masih ada tanduk di kepalanya. Ada ribuan makhluk yang ada di sana. Mereka menyingkir, membukakan jalan. Para makhluk itu memandangi kami dengan penasaran, tidak memiliki niat membunuh sama sekali, hanya heran dengan kehadiran kami. Kami tiba di sebuah balai besar. Ada beberapa tempat duduk yang terbentuk dari alam. "Calungga, apakah itu wujudmu dalam bentuk manusia?" kata Tori. Tidak. Saya tidak mungkin bisa menyamai seperti manusia. Wujud ini adalah kondisi terbaik saya," jawab Calungga. "Kenapa bisa begitu? Aku pernah bertemu beberapa makhluk naga. Mereka bisa berubah menjadi wujud manusia dengan sempurna. Kenapa kau tak bisa?" kata Tori penasaran. "Jika tebakanku benar, kau ini bukan murni keturunan naga," kata Sinta. Iya, Anda benar, hehehe, jawab Calungga. "Coba jelaskan, apa yang kau ketahui tentang naga emas?" kata Tori. Lalu Calungga menceritakan yang dia tahu tentang naga emas. Dahulu Calungga pernah mendapatkan telur besar saat berburu. Calungga memakannya hingga habis dan menjadilah dia seekor naga. Telur tersebut adalah telur naga milik naga bumi yang ditinggalkan untuk menjaga Gunung Kerinci. Mengetahui itu, naga bumi marah dan ingin membunuh Calungga, tapi dihentikan oleh naga emas yang saat itu masih belum disegel menjadi pusaka tombak petir. Naga emas menolongnya, akan tetapi dengan satu syarat: Calungga harus menjaga Gunung Kerinci selamanya.
Dia tidak punya pilihan lain dan menyanggupinya. Lalu dia mendengar naga emas telah dikalahkan dan sempat ingin dia melarikan diri karena tidak ada lagi yang bisa melindunginya jika naga bumi ingin menuntut balas. Tapi Calungga tidak bisa pergi. Dia menerima konsekuensinya jika naga bumi ingin balas dendam. Tetapi ratusan tahun berlalu, naga bumi tidak pernah mencarinya. Naga emas adalah pemimpin seluruh klan naga dan naga terkuat. Calungga mengetahui itu dan sudah hafal dengan aroma dan energi naga emas. Maka dari itu, Calungga mengira Tori adalah perwujudan naga emas. Tapi aku bukan naga emas yang kau maksud itu, Calungga. Tori kemudian menjelaskan. Oh, ternyata begitu ya. Ya, aku paham sekarang, jawab Calungga. Kau tahu bagaimana caranya supaya suamiku tidak dikenali sebagai naga emas? Akan merepotkan jika bertemu dengan musuh nantinya, tanya Sinta. Itu mudah, Tuan hanya tinggal menekannya saja, jawab Calungga. Bicara mudah, Calungga, caranya bagaimana? Kata Tori. Jadi begini. Calungga memperagakan sesuatu yang konyol dengan gerakan yang tidak mungkin Tori lakukan. Sinta tertawa membayangkan Tori akan melakukan gerakan yang diperagakan oleh Calungga. Lupakan. Sudahlah, kami akan pulang, kata Tori yang kemudian berdiri. Tunggu Tuan, ada yang lebih mudah lagi tanpa Anda mengikuti pergerakan saya barusan, tetapi akan tidak sopan bagi saya jika melakukannya, kata Calungga. Seperti apa itu? Jika aneh-aneh lebih baik tidak usahlah, jawab Tori kesal. Saya hanya perlu memegang kepala Anda. Semua informasi yang saya tahu akan saya berikan secara langsung. Anda bisa melakukan sendiri dengan gaya Anda sendiri jika berkenan. Jika seperti itu, aku tidak keberatan. Cepat lakukan. Maaf jika begitu. Calungga memegang kepala Tori. Ada banyak informasi penting yang Tori peroleh selain cara menekan energi naga emas. Informasi ini menyangkut kerajaan Kayo. Mungkin akan dibutuhkan nanti. Calungga sudah ada sebelum kedatangan kedua pengawal Raja Kayo. Raja Kayo memiliki 4 pengawal. 1 menjaga makam Raja Kayo, 2 lainnya menjaga pusaka Raja Kayo, dan 1 lagi kembali ke tempatnya sebagai pengusaha di wilayahnya. Terima kasih. Jika begitu kami akan pergi. Besok kami akan datang kembali bersama dengan 2 rekanku menuju kerajaan Kayo, kata Tori. Baik Tuan, dengan senang hati jika Tuan ingin mampir kemari lagi, balas Calungga. Tori dan Sinta kemudian pergi. Kunjungan singkat mereka cukup untuk menambah wawasan. Dalam ingatan Calungga, ada sosok yang sangat kuat selain 2 makhluk yang menjaga kerajaan Kayo. Ini ada hubungannya dengan pintu gerbang menuju dunia jin, dan kemungkinan ada kaitannya hilangnya salah satu pusaka Raja Kayo. Tidak mungkin jika manusia yang mengambilnya. Kemungkinan pelakunya berasal dari dunia jin. Jika dugaan Tori benar, ini akan menjadi pencarian yang sulit dan berbahaya. Tori justru tersenyum. Semakin sulit, tantangannya akan semakin menyenangkan. Kunjungan singkat Tori dan Sinta ke lereng Kerinci cukup menambah wawasan. Ingatan Calungga kemudian akan berguna baginya. Sinta dan Tori kembali. Mereka tidak ingin berlama-lama karena paginya harus pergi ke lereng Kerinci untuk menemui prajurit raksasa salah satu pengawal gaib Raja Kayo. Pukul 5 pagi, Tori bangun, dan Jaka ternyata tidak pulang malam itu. Suara ayam berkokok terdengar kencang. Tori keluar rumah sambil membawa secangkir kopi dan duduk di teras di atas kursi yang terbuat dari kayu lawas. Suasana masih agak gelap dan udara masih terasa dingin menyegarkan. Suara mut yang baru Tori beli beberapa hari lalu sebelum datang ke Jambi. Beberapa waktu berlalu, Jaka datang sambil membawa 2 bungkus sarapan. Tidak pulang kau Jaka? Tanya Tori. Maaf, semalam aku sampai jam 3 Tori. Mau kesini sudah ngantuk berat, jawab Jaka. Tidak lama kemudian Bon menyusul mengendarai sepeda motor bebek warna hitam. Kemana Bon? Tanya Jaka. Sinilah, jawab Bon. Oh, sarapan belum kau Bon? Udah, santai saja. Pagi itu agak mendung, tapi sepertinya tidak akan turun hujan. Kurang lebih pukul 8 pagi berangkat. Kami mampir ke minimarket untuk beli beberapa bekal. Kemudian menuju ke Padepokan.
Di sana kami bertemu ayah Jaka dan Ki Sabto. Selain ingin menyapa Ki Sabto, Tori juga sudah berniat ingin mengunjungi makam Mbah Gun. Beliau dimakamkan di tempat khusus di dalam padepokan. Di belakang gedung padepokan ada sebuah rumah kecil. Di sanalah peristirahatan terakhir Mbah Gun. Tanpa Tori sadari, dia meneteskan air mata saat melihat tulisan di batu nisan berdasarkan batu marmer dengan warna tulisan hitam. Semua pasti akan kembali menjadi tanah. Tidak ada yang abadi di dunia. Meskipun baru sekali Tori pernah bertemu dengan Mbah Gun semasa beliau hidup, tapi pengorbanan Mbah Gun tidak akan pernah Tori lupakan. Cukup lama mereka berada di padepokan, mengenal beberapa murid dan para senior yang sudah lama berada di sana. Kami bertolak selepas zuhur dan langsung menuju villa di lereng Gunung Kerinci. Sampai di villa pukul 2 siang. Villa yang cukup bagus dengan pemandangan indah. Terlihat jelas Gunung Kerinci yang berdiri kokoh. Istirahat dulu, nanti malam kita akan berangkat, kata Jaka. Kau istirahat saja, aku mau keliling sebentar. Mau ikut, Bon? Jawab Tori. Aku juga mau istirahat lah, Tori, kata Bon. Villa tersebut adalah villa umum, tapi sepi, tidak ada pengunjung kecuali kami bertiga. Mungkin karena bangunan baru jadi, masih belum banyak yang tahu. Sudah cukup Tori berkeliling, dia memutuskan untuk kembali ke villa. Di tengah perjalanan, Tori melihat seorang wanita dengan rambut terurai sampai ke pinggang. Wanita itu tersenyum seorang diri melihat keindahan pemandangan di hadapannya. Wanita itu cukup cantik, sekitar berumur 25 tahun. Tori tidak menghiraukannya, lagi pula Tori tidak mengenalinya. Setelah Tori melewati wanita itu, dia merasakan seperti diperhatikan. Saat Tori menoleh, wanita itu tidak ada, hilang. Karena Tori takut terjadi apa-apa, dia menghampiri di mana wanita itu sebelumnya berdiri. Tori takutnya wanita itu melompat, karena di depannya adalah jurang. Tapi saat Tori menengok ke bawah, tidak ada apa-apa. Mungkin saat itu Tori keletihan, jadi dia berhalusinasi. Namun tempat wanita tadi berdiri ada bekas sepatu menempel di permukaan lantai yang terbuat dari keramik. Saat itu masih sore, kurang lebih pukul 3 sore. Mana mungkin makhluk halus muncul di saat jam-jam seperti itu, pikir Tori. Tori lanjut kembali ke villa. Jaka tidur di lantai bawah, dan Bon sedang menelpon sambil tiduran. Kemudian Tori mandi, lalu duduk di lantai atas menikmati suasana sore. Sekali lagi, Tori melihat wanita sebelumnya berdiri di tempat yang sama. Tidak jauh memang dari villa yang Tori tempati. Wanita itu tertawa sendirian. Tori tidak ambil pusing. Sudah wajar jika di tempat seperti itu akan ada banyak penghuni dari dunia lain. Ditambah Gunung Kerinci sendiri adalah tempat paling banyak makhluk halusnya. Sekitar pukul 7 malam. Suasana sudah mulai dingin. Kami bertiga makan malam bersama. Tadi sore, aku melihat wanita berdiri di tepi jurang. Aku rasa itu bukan wanita betulan. Tori memulai percakapan. Maksud kau wanita yang selalu berdiri di sana itu kan? Jaka menyahut. Iya, kau tahu sesuatu Jaka, kata Tori. Wanita yang kau lihat itu sudah meninggal. Dia terpleset saat mengambil foto dirinya. Jasadnya jatuh ke jurang, tapi tidak ditemukan. Saat dicari oleh pihak berwajib dan beberapa tim SAR, jelas Jaka. Kau belum apa-apa sudah cerita menyeramkan saja Jaka, Bon menyahut. Iya, memang seperti itu adanya. Konon dari beberapa pendapat mengatakan seseorang yang meninggal saat mayatnya tidak ditemukan, arwahnya akan bergentayangan. Lanjut Jaka menjelaskan. Entah kenapa, aku merasa merinding dan takut jika mendengar cerita seperti itu. Daripada berhadapan dan bertarung dengan jin, Tori menyahut. Menurut Tori, kisah kematian dan berujung menjadi arwah gentayangan adalah sesuatu yang menyeramkan. Di sini yang dibahas adalah seseorang yang mati dan kemudian auranya penasaran. Berbeda dengan bertemu jin dan melawannya, itu memiliki kesan yang berbeda. Sudah waktunya dimulai. Bon, duduk di sebelahku. Aku akan bantu kau untuk meraga sukma, kata Jaka.
Tori memilih untuk pergi ke lantai atas. Dia punya cara sendiri untuk meragas sukma. Setelah beberapa saat, Sinta datang bersama kedua pengawalnya, Siri dan Suru. "Kemana Sira istriku?" tanya Tori. "Sira dan Siri ada tugas untuk mengawal ibunda pergi ke suatu tempat suamiku." "Oh begitu, baiklah. Ayo kita keluar terlebih dahulu." Tori sudah dalam keadaan meragas sukma. Dia dan Sinta keluar dari villa, diikuti Siri dan Suru. Tori memandangi wanita yang sebelumnya dan masih berdiri di tepi jurang. "Ada apa suamiku? Apa makhluk itu mengganggumu?" kata Sinta. "Tidak istriku, aku hanya merasa dia dalam keadaan kesedihan yang amat berat," Tori menjawab. Lalu Sinta menghampiri sosok tersebut hendak menanyakan sesuatu, tetapi wanita itu ketakutan dan langsung pergi. Makhluk itu tercipta dari emosi seseorang. Dia tidak akan pernah bisa diajak untuk berinteraksi. "Biarkan saja suamiku," kata Sinta. Tidak lama kemudian Jaka dan Bon keluar menyusul kami. "Baiklah, ayo berangkat temui prajurit Kayo," kata Jaka mendahului pergi bersama Bon. Kami terbang menuju lereng Kerinci. Di bawah maupun di atas sangat banyak makhluk yang sedang beraktivitas. Mereka tidak memperdulikan kami, seperti menganggap kami ini sama seperti mereka. Turun dan masuk ke hutan. Di dalam hutan ada jalan bercahaya menuju ke suatu tempat. Cahaya itu berasal dari kumpulan kunang-kunang yang menempel di beberapa tempat dan terlihat seperti jalan yang bercahaya. "Tunggu sebentar," kata Jaka serius. "Ada apa Jaka?" Bon mulai khawatir. "Sepertinya aku salah jalan," jawab Jaka. "Ah sialan kau, kirain ada apa?" kata Bon kesal. Tori kemudian naik ke atas, diikuti oleh Sinta dan kedua pengawalnya. "Calungga!" teriak Tori. Suara gemuruh dan bergetar membuat Jaka dan Bon terkejut. Tanpa menunggu lama, Calungga datang. "Selamat datang Tuan," kata Calungga. "Tunjukkan jalannya. Di mana kerajaan Kayo?" pinta Tori. "Baik Tuan." Tapi sebelum Calungga jadi mengantarkan kami, sosok raksasa datang dari arah berlawanan saat Calungga datang. Raksasa itu tiba-tiba mengecil dan menjadi seukuran manusia. "Pergilah Calungga. Terima kasih sudah datang," kata Tori. "Sama-sama Tuan." Calungga langsung meninggalkan lokasi. Kemudian Tori dan Sinta mendekat ke arah Jaka. "Terima kasih sudah mau berkunjung kemari tuan-tuan sekalian. Aku adalah Liwung, salah satu pengawal pribadi yang mulia Kayo." Liwung memperkenalkan diri. "Katakan saja langsung, apa yang ingin kau sampaikan saat ini?" kata Jaka. "Baiklah, ikut aku kembali di kerajaan Kayo. Akan aku jelaskan di sana Tuan," jawab Liwung. Sesaat kemudian kami tiba di pendopo biasa, dengan bangunan yang biasa pula, tetapi sangat besar dan luas. "Di mana Enggon?" kata Jaka. "Jadi begini Tuan," Liwung kemudian menjelaskan. Liwung dan Enggon adalah makhluk yang menjaga kerajaan Kayo untuk melindungi pusaka Raja Kayo. Suatu hari, ada makhluk dari wilayah lain datang untuk merebut pusaka Raja Kayo. Tapi aksinya digagalkan oleh kedua penjaga tersebut. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Saat kedua penjaga itu lengah, salah satu pusaka Raja Kayo berhasil dibawa oleh makhluk itu. Kemudian Enggon mengejarnya dan belum kembali setelah sekian lama. "Pusaka mana yang telah diambil?" tanya Jaka. "Cemeti Raja Kayo dan tombak samudra Tuan," jawab Liwung. Jaka berpikir sejenak. "Jadi maksudmu kau memintaku untuk menyusul Enggon?" kata Jaka. "Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Aku hanya minta Anda mencari Maung dan ceritakan masalah ini." Dek. Tori seketika terkejut mendengar nama Maung. Tori pernah mendengarnya, namun samar-samar. Apakah Tori akan bertemu kembali dengan Maung seperti saat dia masih kecil? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk kasih Diari. Demikianlah bagian pertama dari 19 bagian. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.
Alhamdulillah.